Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Fluktuasi yuan power yang dahsyat dan mengerikan menyapu langit bagaikan lautan yang deras. Seluruh gunung tak terukur bergetar akibat hantaman yuan power ini. Banyak pasang mata yang menatap lautan api yang menyebar di langit dan gajah suci setinggi 10.000 kaki itu dengan serius. Siapapun dapat merasakan betapa hebatnya keterampilan Tang Xinlian dan Zhou Ze ini. Mata Mo Luo tampak tenang saat dia melihat cermin tak terukur di langit dari aula utama Aula Dewa Api. Namun, tangan yang diletakkan di belakang punggungnya perlahan mengepal erat. Jika Flame Divine Life Transforming Skill ini saja tidak mampu menghentikan Hua Chen, pertarungan ini kemungkinan besar akan berakhir. Hal ini juga berlaku bagi Zhou Ze. Tubuh gajah suci yang tidak dapat dihancurkan dapat dianggap sebagai seni bela diri terbaik bahkan di Gunung Seribu Gajah. Apakah mereka masih tidak akan muncul? Mata tajam Mo Luo seakan mencabik-cabik ruang itu sendiri saat mengamati area itu sementara ekspresi muram melintas di wajahnya. Dia belum merasakan fluktuasi Yimo apapun hingga saat ini. Namun, dia samar-samar dapat mendeteksi tatapan jahat dan tanpa ampun yang mengawasi semua yang terjadi di tempat ini dari kedalaman ruang itu sendiri. Binatang-binatang celaka ini, mereka menjadi semakin licik. Mo Luo bergumam. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus mengamati cermin tak terukur. Lautan api sementara sosok itu perlahan berjalan keluar dari dalam. Sepasang sayap api besar mengepak pelan di belakangnya. Panas yang menyengat menyebabkan suhu di wilayah ini meningkat dengan cepat. Pada saat ini, aura Tang Xinlian tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Api merah mengelilingi tubuhnya. Api ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Di kejauhan, Zhou Ze telah berubah menjadi raksasa, dan kulitnya memancarkan cahaya seperti batu giok. Gajah raksasa setinggi 10.000 kaki di belakangnya berdiri di langit dengan gaya yang sangat mendominasi. Semua orang sedikit cemas saat melihat kedua orang yang telah melepaskan teknik terakhir mereka. Mereka samar-samar dapat merasakan bahwa bentrokan berikutnya akan menentukan pemenang dari kedua medan pertempuran. Mata besar Mu Lingsan menatap langit dari salah satu puncak. Tangan kecilnya terkepal erat sementara wajahnya yang kecil dan cantik ditutupi dengan kecemasan. Dibandingkan dengan kecemasan Mu Lingsan, wajah muda Lindong di sampingnya tampak setenang jurang yang dalam. Matanya perlahan tertutup setelah melirik ke langit. "Kakak Lindong." Mu Lingsan menoleh untuk melihat pemuda yang tubuhnya tegak lurus seperti tongkat kerajaan di tangannya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa laju energi yang terkumpul di dalam tubuh pemuda itu menjadi semakin cepat. Di langit, api berkumpul di mata Tang Xinlian yang cantik. Namun, ekspresi di matanya sangat dingin menusuk tulang. Sayap yang menyala-nyala di punggungnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya melesat ke awan seperti burung phoenix sementara api yang tampaknya menutupi langit menyebar. Lautan api menyebar sementara teriakan burung phoenix yang jernih dan dingin bergema di langit. Banyak pasang mata yang menatap ke atas dan mereka melihat seekor burung phoenix besar yang menyala-nyala melesat ke bawah dalam garis lurus. Api di tubuhnya membakar dengan ganas seolah-olah ingin membakar tanah, dan itu memberikan perasaan berani untuk maju. Raungan rendah dan dalam juga bergema dari bagian lain langit saat ini. Raksasa yang telah diubah Zhou Ze dan gajah bijak setinggi 10.000 kaki di belakangnya sama-sama melepaskan raungan marah ke langit. Cahaya putih tak terbatas menyebar saat ruang itu sendiri mulai bergetar. Raksasa itu menunggangi gajah bijak saat mereka tiba-tiba menyerbu ke depan. Dalam sekejap, ruang terdistorsi dan terasa seolah-olah 10.000 gajah menyerbu bersama. Kekuatannya dapat menghancurkan gunung. Pemandangan ini menyebabkan hati banyak penonton bergetar. Dia memang layak menjadi salah satu dari 3 pemain teratas dalam daftar pemain pemula. Hua Chen berdiri di udara. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat burung phoenix yang cemerlang yang dengan cepat membesar di matanya. Bahaya yang mematikan tersembunyi di balik kecemerlangannya. Namun, ini masih belum cukup. Cahaya hitam tampak melonjak dari dalam mata Hua Chen. Senyum perlahan terbentuk dari sudut mulutnya saat dia perlahan melangkah maju. Cahaya hitam yang mengerikan menyembur keluar dari dalam tubuh Hua Chen seperti air terjun hitam saat ini.
Sepertinya seluruh daratan telah menjadi gelap karena cahaya hitam ini. Semacam kejahatan yang gelap dan menyeramkan diam-diam bergema di seluruh negeri. Sementara cahaya hitam yang mengerikan keluar dari tubuh Hua Chen, di bagian lain langit, Su Xiu mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh. Lengannya mulai berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang mencengangkan sementara fluktuasi aneh dipancarkan. Sayap burung phoenix itu melebar saat terbang melintasi langit dengan kecepatan yang mengejutkan seperti meteorit merah. Dalam sekejap mata, burung itu muncul di udara di atas kepala Hua Chen. Panasnya menyebabkan beberapa pohon di gunung tak terukur tiba-tiba terbakar. Hua Chen menatap burung phoenix yang menyala-nyala itu saat cahaya hitam di matanya semakin kuat. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat suara yang sangat gelap dan dingin terdengar, tubuh iblis langit yang agung. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya bersiul. Raungan samar namun brutal tampaknya muncul dari dalam cahaya hitam. Tubuh Hua Chen membengkak dengan kecepatan kilat saat cahaya hitam menggeliat dan sepasang sayap kelelawar hitam yang ditutupi tulang tajam tiba-tiba menyebar dari belakangnya. Banyak simbol hitam aneh juga menutupi tubuhnya. Riak jahat yang mengerikan menyebar keluar. Makhluk besar dalam kegelapan itu melolong ke langit. Kemudian, ia mengepalkan tinjunya yang besar dan melancarkan pukulan. Cahaya hitam berkumpul di bawah pukulan itu dan api hitam aneh muncul. Su Xiu menatap gajah raksasa dan bijak yang tengah menyerbu ke arahnya. Pupil matanya yang seperti berlian tampak melebar saat ini. Tak lama kemudian, ia mengangkat lengannya yang kini hitam dan melambaikannya dengan lembut saat suara serak perlahan terdengar. Jurang iblis pemakan. Garis hitam berukuran beberapa ribu kaki membelah ruang saat jari hitam Su Xiu bergerak di udara. Tepinya dengan cepat terbelah saat jurang yang sangat besar, gelap, dan dalam muncul entah dari mana. Jurang yang dalam itu tampak seperti mulut raksasa binatang iblis kuno. Cahaya hitam bergejolak dan tiba-tiba meluas keluar. Kemudian, cahaya itu berbenturan dengan gajah bijak dan raksasa yang menyerbu ke arahnya. 4 serangan mengerikan saling bertabrakan. Pada saat itu, suara keras yang tak terlukiskan bergemuruh di langit dan daratan seperti guntur dari 9 surga. Gelombang energi yang menakutkan beriak dan menyebar keluar, menyebabkan tanda-tanda keruntuhan muncul di puncak-puncak raksasa. Cahaya terang yang kuat dipancarkan, menyebabkan mata banyak orang yang ketakutan sedikit menyipit. Segera setelah itu, mata mereka terbuka dengan paksa dan mereka dengan cepat melihat ke langit yang jauh dengan sangat cemas. Teriakan burung phoenix terdengar lagi. Namun, sepertinya ada suara sedih tambahan di dalam teriakan burung phoenix itu. Setelah itu, semua orang menyaksikan sekumpulan besar api terbang mundur. Burung phoenix yang menyala-nyala itu hancur inci demi inci, dan pada akhirnya, sosok yang cantik terungkap. Namun, baju besi lembut sosok itu telah retak dan darah segar merembes keluar, menyebabkan peri api dari aula Dewa Api tampak agak menyedihkan. Mengom. Raungan rendah dan dahsyat terdengar dari jurang hitam pekat. Jurang dalam itu bergejolak saat raksasa itu terlempar keluar. Akhirnya, raksasa itu menghantam salah satu puncak gunung dengan keras, menyebabkannya hancur berkeping-keping karena kekuatan dahsyat yang dihasilkan. Keheningan memenuhi langit. Bagian dalam cermin tak terukur dan kota api berapi-api telah jatuh ke dalam keheningan yang menyesakkan. Banyak tatapan menatap dua sosok menyedihkan di dalam cermin tak terukur dengan linglung, dan tak seorang pun berbicara untuk sementara waktu. Tang Xinlian dan Zhou Ze dikalahkan. Mo Luo dari Flame Divine Hall menyaksikan adegan ini sementara tangan di belakang punggungnya sedikit gemetar. Tetua pertama Aula Dewa Api menghela napas. Apakah rencananya akan berakhir dengan kegagalan? Bahkan Tang Xinlian dan Zhou Ze tidak dapat menghentikan mereka berdua. Siapa lagi yang tersisa di dalam cermin tak terukur yang berani melawan Hua Chen dan Su Xiu? Apakah sudah berakhir? Tinju Mo Luo terkepal erat. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang tidak menyerah. Tetua pertama Aula Dewa Api hendak mengucapkan beberapa patah kata penghiburan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, Mo Luo juga mengangkat kepalanya. Matanya agak terkejut saat dia melihat cermin tak terukur. Beberapa seruan tiba-tiba muncul seperti gelombang dan menyebar di dalam Fury Flame City. Banyak pasang mata yang terkejut saat melihat ke arah cermin tak terukur. Mereka tiba-tiba bisa merasakan aura pertempuran yang melonjak dan agung menembus langit.
Aura ini bagaikan pisau yang terhunus dari sarungnya. Ketajamannya sungguh menakjubkan. Banyak pasang mata yang terkejut menoleh. Setelah itu, mereka melihat sosok kurus yang sebelumnya duduk di salah satu puncak gunung seperti batu, perlahan berdiri dengan tongkat kaisar petir di tangannya. Angin dan kilat muncul pada saat itu. Lonjakan semangat juang yang tiba-tiba ini menarik perhatian banyak orang dari seluruh kota. Mereka terkejut ketika melihat sosok kurus yang perlahan berdiri, tetapi segera mengenalinya. Beberapa orang saling memandang dengan cemas. Meskipun Lindong sangat berani untuk melangkah maju saat ini, baik Tang Xinlian maupun Zhou Ze dikalahkan oleh duo Susiu. Apakah ada gunanya bagi Lindong untuk bertarung? Selain kekalahan menyedihkan yang akan semakin memperkuat reputasi ganas duo Susiu, bagaimana mungkin ada hasil lain? Mata tetua pertama Aula Api Ilahi sedikit beriak saat dia berdiri di atas aula sementara keributan tiba-tiba menyebar ke seluruh kota. Tidak banyak harapan di matanya saat dia mendesah pelan. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengapa kita tidak percaya bahwa anak kecil ini akan mampu menciptakan keajaiban? Mo Luo berbicara dengan suara lemah. Tetua pertama tertawa getir sambil berkata, saya tidak meragukan kemampuan Lindong. Jika dia melawan Xinlian atau Zhou Ze sendirian, dia tidak akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, jelas bahwa Hua Chen dan Susiu lebih kuat dari mereka. Selain itu, Lindong harus menghadapi mereka berdua sendirian. Mo Luo terdiam. Kekuatan duo Susiu begitu hebat sehingga bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua tidak dapat dibandingkan. Apalagi generasi yang lebih muda. Lindong mungkin kuat, tetapi akan sulit baginya untuk melawan mereka berdua sendirian. Namun, apakah mereka punya pilihan saat ini? Yang bisa mereka lakukan hanyalah percaya bahwa pemuda di depannya bisa menyelamatkan mereka dari krisis yang mengerikan ini. Di dalam cermin yang tak terukur, semangat juang yang dahsyat membumbung tinggi ke langit. Bahkan awan-awan di langit tampak bergolak karena semangat juang ini. Semua orang di gunung tak terukur terkejut oleh niat bertarung yang tiba-tiba ini. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka berkumpul pada sosok itu. Petir menyambar tubuh Lindong. Pada saat ini, dia tampak seperti naga petir yang terbangun dari tidurnya saat aura menakutkan menyebar seperti banjir. Kakak Lindong. Mulingsan menatap Lindong yang berdiri tegak seperti tongkat kerajaannya sejak dia berdiri. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan liar dan ganas yang bergejolak di dalam tubuhnya seperti lautan. Lindong, Tang Xinlian menyeka darah di sudut mulutnya. Matanya yang cantik menatap Lindong, yang kini berdiri di udara dengan ekspresi rumit yang terpancar di matanya. Serahkan sisanya padaku. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku pasti akan menang, tetapi aku akan melakukan apapun yang aku bisa. Lindong melirik Tang Xinlian dan tidak mengatakan apapun lagi saat dia berbalik. Dia mencengkeram tongkat kaisar petir dengan erat saat dia berjalan menuju langit yang jauh. Matanya dipenuhi dengan perenungan saat dia menatap duo Hua Chen. Tang Xinlian menatap punggung Lindong, sementara matanya yang cantik tampak sedikit linglung. Pria muda ini mungkin tidak memiliki penampilan yang kekar, tetapi bahunya yang kurus tampaknya mampu menahan tsunami. Tepat pada saat ini, di mata Tang Xinlian, punggungnya seakan memberinya perasaan yang sama kuat dan mantap seperti yang diberikan Mo Luo padanya. Hati-hati, Tang Xinlian menggertakkan giginya pelan dan berkata. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tidak seorang pun akan mampu menghentikan pria yang hasratnya untuk bertarung seolah-olah menutupi langit ini. Tubuh Lindong sedikit bergetar. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya pelan sambil melangkah maju. Setelah itu, dia berhenti sekitar 1000 kaki dari Susiu dan Hua Chen. Haha, apakah kamu akhirnya keluar sekarang karena tidak ada tempat untuk bersembunyi? Hua Chen menatap Lindong dengan mata penuh ejekan. Namun, mata itu sangat gelap dan dingin. Tatapan Susiu acuh tak acuh saat dia menatap Lindong sementara cahaya hitam menari-nari seperti listrik di ujung jarinya. Aura duo itu sangat berbahaya. Tidak ada yang akan meremehkan mereka setelah pertunjukan sebelumnya. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka akan menjadi individu terkuat di antara generasi muda Laut Iblis Chaotic saat ini. Aku khawatir simbol leluhur petir tidak boleh sampai jatuh ke tangan kalian para makhluk kotor.
Lindong menatap Hua Chen dan berkata perlahan. Apakah menurutmu orang sepertimu, yang hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita, punya kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku? Mulut Hua Chen terbuka membentuk seringai. Trio Huo Yuan sudah mati di tanganku. Nasib kalian tidak akan berbeda. Lindong tertawa dan berkata. Senyum di bibir Hua Chen melebar saat tatapan ganas melintas di matanya. Setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Su Xiu, ambil simbol leluhur petir. Aku akan menghabisi bocah ini. Su Xiu melirik Lindong dengan acuh tak acuh. Dia mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Mata Lindong menyipit saat melihat ini. Dengan jentikan tangannya, segel cahaya muncul di telapak tangannya. Setelah itu, segel itu menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam 10 tarikan napas, segel itu telah berubah menjadi formasi cahaya setinggi 10.000 kaki yang menyelimuti tanah di sekitarnya. Formasi cahaya itu berputar dan tirai cahaya jatuh dari langit, langsung menutupi Hua Chen dan Su Xiu. Jangan bilang kau ingin melawan kami berdua saja. Hua Chen menatap formasi besar yang telah menyebar di langit. Senyum di mulutnya dipenuhi dengan ejekan saat dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Lindong. Mata itu tampak seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan dari mana datangnya keberanian Lindong ini. Dia benar-benar berani menghentikan dirinya sendiri dan Su Xiu sendirian. Ekspresi Lindong tampak acuh tak acuh. Dia memejamkan matanya sedikit saat Yuan Power mengalir deras di salurannya. Energi mental yang agung juga menyembur keluar dari istana Niwannya saat ini. Kedua kekuatan ini menyatu dalam formasi alam semesta kuno di dalam tubuhnya. Saat formasi itu berputar, kedua kekuatan itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda menyatu saat fluktuasi yang mengejutkan perlahan menyebar. Ayo kita serang dan bunuh dia. Su Xiu mengalihkan pandangannya dari formasi di langit sebelum berbicara dengan lembut. Hua Chen mengendurkan bahunya. Ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi jahat saat ini. Sayap iblis yang ditutupi dengan duri tulang di punggungnya perlahan mengepak saat suara gelap dan menakutkan terdengar. Karena dia ingin mati, mari kita penuhi keinginannya. Hua Chen mengepalkan tinjunya erat-erat setelah kata-katanya terdengar dan sebuah pukulan kuat tiba-tiba dilontarkan ke depan. Cahaya hitam berkumpul dengan liar di bawah tinjunya dan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang bersiul. Mata Su Xiu sedingin es. Jari hitam pekatnya mengiris ke bawah dan cahaya hitam aneh menyapu keluar. Ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi saat cahaya hitam menyala dan tampaknya menembus ruang itu sendiri. Yang satu adalah serangan langsung, sedangkan yang satu lagi adalah serangan tersembunyi. Keduanya mengandung gelombang fluktuasi yang mengerikan. Kekuatan ini cukup untuk melukai ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut dalam sekejap. Banyak pasang mata yang menyaksikan serangan itu. Banyak yang mendesah dalam hati. Lindong memang sedikit melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tindakannya ini tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Cahaya hitam menembus ruang. Detik berikutnya, cahaya itu sudah muncul di depan Lindong. Mata Lindong yang tertutup rapat itu juga tiba-tiba terbuka pada saat ini saat energi padat tak terbatas melonjak di dalamnya. Formasi alam semesta kuno, penghancuran iblis rotasi terbalik. Segel yang dibentuk oleh tangan Lindong berubah dengan kecepatan kilat saat suara yang dalam bergema. Formasi setinggi 10.000 kaki di langit perlahan berputar ke arah yang berlawanan saat ini saat pilar cahaya turun dari pusat formasi. Akhirnya, pilar itu jatuh tepat di depan Lindong dan menghantam dua cahaya hitam yang kuat. Suara gemuruh bumi menyebar saat cahaya hitam itu pecah. Banyak pasang mata berkumpul di area tabrakan. Cahaya hitam itu perlahan memudar di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus yang memegang tongkat kaisar petir perlahan melangkah maju ke arah tatapan mata yang banyak itu. Kebisingan menyebar seperti banjir pada saat ini sementara keterkejutan dan keheranan melonjak di mata banyak orang. Lindong benar-benar berhasil memblokir serangan gabungan Hua Chen dan Su Xiu ini. Hua Chen menatap sosok manusia yang keluar dari cahaya hitam itu, keterkejutan melintas di matanya. Ekspresinya juga perlahan berubah menjadi ganas. Cahaya gemilang itu berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang perlahan-lahan tersebar di langit. Banyak pasang mata menatap seorang pemuda,
yang berjalan keluar dari dalam kekuatan liar dan ganas itu. Mata mereka tampak terguncang. Siapa yang mengira bahwa Lindong benar-benar mampu memblokir serangan gabungan dari Hua Chen dan Su Xiu? Sungguh formasi yang kuat. Beberapa individu yang lebih berpengalaman dengan cepat menunjukkan ekspresi serius di mata mereka saat mereka menatap formasi cahaya setinggi 10.000 kaki yang berputar di langit. Mereka dapat mendeteksi fluktuasi energi yang relatif kuat yang terpancar darinya. Untuk memiliki keberanian menentang Hua Chen dan Su Xiu, tampaknya Lindong memang memiliki beberapa cara. Lindong melangkah di ruang kosong sementara energi agung berputar di sekujur tubuhnya seperti angin kencang. Sambil memegang tongkat kaisar petirnya, cahaya petir terus-menerus mengalir turun dari atas, sementara kedua matanya tampak setajam pisau. Dia tahu betapa kuatnya kedua orang di depannya. Karena itu, dia tidak berencana untuk menguji kekuatan mereka. Sebaliknya, terhadap serangan gabungan mereka, langkah pertamanya adalah memanggil alat yang kuat seperti formasi alam semesta kuno. Akan tetapi, meskipun formasinya sangat kuat, ia tidak mampu sepenuhnya menghalangi dua iblis yang berdiri di depannya. Formasi itu cukup kuat, biar aku yang menanganinya. Kau harus pergi dan membunuhnya. Su Xiu mengangkat kepalanya. Matanya yang berbentuk berlian menatap formasi itu dengan acuh tak acuh, sebelum dia berbicara dengan suara samar. Baiklah. Hua Chen membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menjadi gelap dan dingin saat ia mengepakkan sayap iblis di punggungnya, yang ditutupi tulang-tulang tajam. Seketika, tubuhnya menghilang secara misterius. Segel yang dibentuk oleh tangan Lindong berubah saat Hua Chen menghilang. Formasi di langit berputar, sebelum seberkas cahaya yang mengandung kekuatan yang hancur melesat ke bawah. Namun, saat sinar cahaya itu melesat ke bawah, seberkas cahaya hitam melesat menembus langit. Sinar itu langsung menghalangi sinar cahaya itu dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, orang bisa melihat Su Xiu perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya yang hitam jika mengikuti arah cahaya hitam itu. Berani sekali kau melawan kami berdua sendirian. Sayangnya, kau terlalu bodoh. Ruang di depan Lindong tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum Hua Chen muncul dalam sekejap. Dia memberi Lindong senyum ganas. Mengepalkan tangannya, orang bisa melihat duri iblis hitam yang sangat tajam memanjang dari tinjunya saat sebuah pukulan dilancarkan. Udara di bawah telapak tangan Hua Chen meledak dan sebuah cekungan terbentuk di bawah telapak tangannya. Angin telapak tangan yang kuat, yang dapat melukai seorang ahli tahap kematian mendalam, dilemparkan dengan kejam ke arah Lindong. Dentang. Cahaya petir bersiul turun dari tongkat kaisar petir. Cahaya itu langsung berbenturan hebat dan kejam dengan angin tinju Hua Chen. Suara logam bergema sebagai riak energi, yang terlihat oleh mata telanjang, menyebar di langit. Angin bertiup kencang dan Lindong buru-buru mundur lebih dari selusin langkah. Dengan segera, dia menghentakkan tongkatnya ke tanah dengan sungguh-sungguh. Baru kemudian, dia berhasil menghilangkan kekuatan itu. Sambil mengangkat kepalanya, dia menatap Hua Chen, yang baru saja mundur selangkah, dengan ekspresi serius di matanya. Terlepas dari berapa banyak teknik yang dimiliki Lindong, Hua Chen pada akhirnya adalah seorang ahli tingkat kematian mendalam tingkat lanjut. Selain itu, Hua Chen juga memiliki seni bela diri yang sangat kuat. Oleh karena itu, bukanlah tugas yang mudah bagi Lindong untuk mengalahkannya. Hanya itu yang kau punya? Hua Chen menatap Lindong dengan nada mengejek. Cahaya hitam di tubuhnya mengembang dan menyusut tak terkendali seperti ular berbisa. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat ia mengepakkan sayap iblis di belakang punggungnya. Ia benar-benar berubah menjadi cahaya hitam yang melesat maju. Mata Lindong menyipit sedikit saat dia menatap cahaya hitam itu, yang bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan. Dengan gerakan tubuhnya, dia membentangkan sayap naga hijaunya. Sebuah cahaya hijau menyala sebelum dia menghilang dalam sekejap. Sebuah tinju yang dibalut oleh cahaya hitam pekat memotong udara dan menghantam dengan kejam ke arah tempat Lindong menghilang. Udara bertekanan itu tampak bersiul seperti meriam udara, membentuk lubang sedalam 1000 kaki di puncak gunung di bawahnya. Apakah kecepatannya meningkat? Hua Chen muncul dalam sekejap. Dia melirik Lindong, yang muncul di kejauhan dan mengangkat alisnya. Kecepatannya jelas meningkat secara signifikan setelah mengaktifkan sepasang sayap naga hijaunya. Di puncak gunung yang lain,
Mu Lingsan sedang mendukung Tang Xinlian. Ketika kedua gadis itu melihat pertarungan yang mengejutkan yang terjadi di langit, mata mereka menjadi serius. Keduanya dapat melihat bahwa Lindong tampaknya telah jatuh ke dalam sedikit kerugian dalam pertarungan langsung dengan Hua Chen. Terlebih lagi, fakta yang paling penting adalah bahwa Su Xiu, yang sama kuatnya dengan Hua Chen, belum bergabung dalam pertarungan. Pada saat ini, yang terakhir hanya menghalangi formasi di langit. Jika dia berhasil membebaskan diri dan bergabung dalam pertarungan, Lindong pasti akan berakhir dalam situasi yang sangat berbahaya. Biarkan aku beristirahat sebentar, aku akan bisa memulihkan sebagian kekuatanku. Tang Xinlian menggertakkan giginya dan berkata. Mu Lingsan menggigit bibir merahnya. Tangan mungilnya tak kuasa menahan diri untuk tidak mengencang perlahan saat ia menatap pertempuran menakjubkan yang terjadi di langit. Sementara itu, cahaya biru melonjak di kedalaman matanya. Pertarungan di langit semakin sengit. Kedua sosok itu melesat di langit bagaikan kilat. Riak energi yang mengejutkan akan meletus setiap kali mereka beradu. Mata pembasmi iblis petir ilahi. Teriakan keras terdengar. Seketika, kilat menyambar. Sinar petir yang terang melesat keluar dari mata iblis, yang muncul di antara kedua alisnya. Sinar itu melesat ke arah bayangan hitam di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Petir yang menakutkan menyebar dan sosok itu terdorong mundur sejauh 1000 kaki. Cahaya hitam yang mengecil dan membesar di tubuhnya sedikit melemah. Tongkat penyegel langit naga petir. Lindong telah bertarung dengan banyak orang selama bertahun-tahun dan dia secara alami sangat berpengalaman dalam pertempuran. Serangannya tiba-tiba menjadi sangat ganas ketika dia melihat celah dari Hua Chen. Dalam sekejap, dia muncul di depan Hua Chen. Tongkat kaisar petir meletus dan seekor naga petir bangkit. Naga itu menyerang ke depan dengan kecepatan yang mengejutkan. Petir yang ganas dan dahsyat menyebar sementara Hua Chen mundur sekali lagi. Asap hitam mengepul dari tubuhnya dan jejak hitam hangus di atasnya menyebabkan dia tampak agak menyedihkan. Karena ini adalah pertama kalinya Hua Chen mengalami kondisi yang menyedihkan sejak ia muncul. Hal ini menyebabkan kegemparan baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur. Banyak penonton terdiam. Melayang di langit, Hua Chen memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia melirik bagian tubuhnya yang hangus. Lindong telah memanfaatkan celah dan melukainya, menyebabkan dia kehilangan muka. Habisi dia. Penundaan mungkin akan mengakibatkan beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Jangan lupakan tujuan utama kita. Di kejauhan, Su Xiu tiba-tiba berbicara dengan suara samar. Hua Chen mengangguk pelan. Ia menatap Lindong dengan mengancam sementara cahaya hitam yang mengerikan keluar dari dalam tubuhnya. Seketika, simbol-simbol hitam di tubuhnya menjadi semakin mencolok. Jejak-jejak api hitam aneh menari-nari di kulitnya, api itu membakar dan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Su Xiu sekali lagi mengangkat tangannya yang hitam pekat sementara api hitam membumbung di tubuh Hua Chen. Dari apa yang terlihat, jelas bahwa mereka akan menyerang lagi. Ketika Lindong melihat kejadian ini, dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam. Setelah bertarung langsung dengan Hua Chen, Lindong akhirnya menyadari betapa kuatnya dia. Jika Su Xiu ikut bertarung saat ini, tekanan padanya akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan Lindong merasa sangat pusing saat berhadapan dengan lawan sekuat itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Formasi alam semesta kuno yang besar di langit sekali lagi mulai berputar perlahan. Riak yang sangat kuat menyebar. Cahaya merah terang bersiul langsung dari telapak tangan Lindong. Cahaya itu membengkak karena angin dan berubah menjadi kuali merah besar. Kuali itu bergetar dan 8 cahaya merah terang tiba-tiba bersiul. Setelah itu, mereka berubah menjadi 8 gerbang merah terang besar di langit. Gelombang panas yang mengerikan menyebar. Gerbang langit terbakar 8 tingkat. Kekuatan Yuan di udara tampak berubah liar dan ganas saat 8 gerbang merah terang itu muncul. Tatapan banyak penonton juga menjadi semakin serius. Lindong tidak berhenti setelah memanggil gerbang langit terbakar dari kuali langit terbakar. Dia tiba-tiba membanting tongkat kaisar petir di tangannya dengan keras ke tanah sebelum 10.000 petir melesat ke segala arah. Mengom. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Seketika, banyak orang melihat 9 naga petir raksasa membubung ke langit. Suara guntur menggelegar dan mengguncang seluruh tempat.
Tongkat Kaisar Petir, 9 naga kembali. Di langit, formasi besar setinggi 10.000 kaki berputar, bersama dengan 8 gerbang dan 9 naga di posisinya. Serangan besar dan dahsyat ini bahkan menyebabkan ekspresi duo Hua Chen berubah.